Abdurrahman bin Sakhar, beliau itu sahabat Nabi yang bukan dari Mekah. Beliau dari Yaman bagian utara atau Najd bagian selatan, ya. Qala Rasulullah SAW, jadi Saudi bagian selatan. Nabi bersabda, kata Abu Hurairah, Inna Allah Ta'ala, Allah tidak memandang, la yanzur, tidak memandang ila ajsamikum, kepada jisimmu. Jisim ini tubuh ini. Tubuh Bapak, pakaian Bapak ini disebut jisim. Wala ila suwarikum, atau rupamu, rupa gagah cantik. Walakin, tetapi dia memandang yanzuru ila qulubikum, memandang kepada qalbumu. Ini bisa menjelaskan kalau yang sudah mengamalkan sunnah tidak isbal, alhamdulillah. Tapi kalau ada temannya yang sarungnya masih di bawah mata kaki, husnuzan, Pak. Satu kali Abu Bakar As-Siddiq mendengar Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila salasa, Allah tidak pandang tiga golongan. Yang pertamanya siapa? Yang pertamanya kita baca, ila musbilin izarahu khuyala, orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki. Abu Bakar sarungnya selalu di bawah mata kaki. Hadis Sahih Bukhari, silakan dilihat, ya. Hadis Sahih Bukhari, bab libas, kitabul libas. Lalu kemudian Abu Bakar nanya, wahai Rasulullah, sarung saya selalu melorot ke bawah. Apa kata Nabi? Lasta mimman fa'ala dzalika khuyala, atau sana'a dzalika khuyala. Kamu, wahai Abu Bakar, bukanlah orang yang melakukan itu khuyala. Apa arti khuyala? Khuyala beda dengan sombong. Khuyala itu dari kata khayal. Saya berimajinasi lagi sholat, sarung saya keren, baju saya bagus. Itu namanya khuyala. Khuyala katanya khayal, merasa keren, Pak. Kalau antum pakai celana, pakai sarung, pakai gamis di atas mata kaki, merasa keren, merasa nyunnah, itu juga disebut khuyala. Faham? Ya? Faham di situ? Jadi kalau sudah mengamalkan di atas mata kaki, jangan terjebak pada khuyala yang berikut. Merasa sudah paling nyunnah. Nah, ini hati-hati. Wah, imam kita isbal nih. Samping gua isbal nih. Jangan begitu. Cukup kita berhusnuzon. Saya mengamalkan hadis Ibnu Umar, semua hadis isbal yang sahihnya dari Ibnu Umar. Ada 1, 2, 3 riwayat dari sahabat lain, tapi yang paling sahih riwayat dari Ibnu Umar. Sedangkan ini kisahnya juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar cerita, Nabi berkata, Allah tidak memandang orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki. Abu Bakar dengar, wahai Rasulullah. Nah, jadi ceritanya sama, Pak, satu paket ini. Jadi saya berhusnuzon kepada orang yang sarungnya di bawah mata kaki. Apa husnuzon saya? Dia mengamalkan hadis Abu Bakar riwayat Imam Bukhari. Orang yang di atas mata kaki, dia mengamalkan hadis dari Ibnu Umar, juga ada di Sahih Bukhari. Enak nggak hidup begitu? Ya. Tapi kalau antum bersikeras harus di atas mata kaki, kita nggak bisa ketemu, Pak. Kita nggak bisa ketemu. Masjid ini jadi rusak, jamaah kita jadi rusak, imam kita kemudian dibenci, muazin kita kemudian dikucilkan, jamaah kita kemudian kita nggak sapa-sapaan. Itu yang dimau. Makanya dijawab pakai hadis ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak pandang jisimmu, tubuhmu, penampilan fisikmu, suwarikum, ya, rupamu, pakaianmu, masuk di sini juga. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah pandang qalbumu. Jadi Nabi kenapa ngomong orang yang di bawah mata kaki sarungnya disebut sombong? Karena di zaman Nabi sarung itu impor semua, Pak. Yang pernah hidup di zaman tahun-tahun 60-70 paham maksud saya, bahwa sarung dulu mahal. Benar nggak? Dulu bapak saya tahun 90-an saja kalau beli gajah duduk, Pak, tahu sarung gajah duduk? Itu susahnya bukan main, mahal. Benar nggak? Masih ingat nggak? Sekarang gajah duduk ya seduduk aja ya. Gampang. 100.000, 150.000, 200, gampang sekarang. Jadi kalau sudah paham bab ini, tolong dipahami. Ketika ada orang zaman sekarang sarungnya di bawah mata kaki atau celananya di bawah mata kaki, ini babnya hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, supaya nggak saklek, Pak, di situ. Saklek ya, orang-orang yang keras, ekstrim, itu hanya disebabkan karena tidak mau membuka mata pikirannya membaca hadis-hadis yang lain.
Ya, ini aja masalahnya, nggak lebih. Saya khawatir masjid ini bisa menjadi rusak cuma karena masalah itu. Jauh-jauh hari kita sudah ingatkan dari hari ini. Tolong nanti Bapak kalau ini terjadi, tolong diingatkan. Ini loh hadis Abu Bakar ya. Yang nggak mau beli kitab ya sudah download tuh Sahih Bukhari bab pakaian. Ketemu nanti di Sibu. Ya, insya Allah. Lalu apalagi maksud hadis ini? Allah memandang ke qalbumu. Jika Allah memandang kepada qalbu, ibu-ibu ini kalau dulu mau sekolah atau mau kerja atau mau kemana, karena dia mau dipandang wajahnya oleh orang, itu bersoleknya berapa lama, Bu? Sebelum ngantor, sebelum kerja, lama ya? Bapak-bapak ini saksinya ya, lama, supaya nanti ketika dipandang oleh orang nggak terganggu dengan wajah kita. Padahal wajah ibu-ibu ini sudah manis ya, ya nggak Pak? Minimal manis menurut suaminya ya, manis menurut pasangannya. Karena manis itu nanti kalau ngelihat ada orang cantik, tapi ngomongnya jorok, masih cantik nggak? Kita langsung ilfil Pak, karena ternyata kecantikan bukan dari situ. Ada orang pakai gamis kayak saya, pakai jubah kayak saya, tapi ngomong kesalahin orang, itu salah, itu fasik, munafik. Saya kalau mau begitu, jadi anggun nggak? Jadi elegan nggak Pak? Baju-baju begini? Enggak nikmat lagi ngelihatnya. Ya. Ketawaduan ini hilang, kesyahduan memandang itu elegannya hilang. Karena akhlak hakiki bukan pada baju, ya, bukan pada aksesoris. Nah ini Bapak Saudara makan Allah, jika kita sibuk merawat wajah yang pasti keriput nanti satu saat, rambut yang pasti akan berwarna, gigi yang pasti nanti akan rontok, kulit yang nanti akan mengkerut semua, kita sibuk mempertahankannya. Kenapa kita nggak selebih sibuk mempertahankan kolbu yang dia abadi? Allah abadikan. Kolbu Bapak Ibu itu kekal Pak. Roh kita ini kekal, jangan macam-macam ya. Roh kita ini kekal, kolbu kita ini abadi. Merawat ini untuk perjalanan yang masih jauh, ini lebih wajib daripada merawat muka yang bakal kita tinggalkan ini. Oleh karena itu, guru-guru kami mengajarkan ya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, wabil ashari hum yastaghfirun, mengamalkannya ayat ini. Di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu orang masih tidur, mereka bangun. Ngapain mereka? Yastaghfirun, berzikir minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ngelatih kalbunya. Kalbunya dilatih terus supaya cantik, kalbunya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian terakhir. Kalau ada orang bilang kepada kita, misalnya lawan jenis, aku suka kamu, tapi kita tahu kalau dia main-main, kita senang nggak Pak? Allah memandang orang yang baca Allahu Akbar, tapi kalbunya tidak membesarkan nikmat Allah, kebesaran Allah dalam kalbunya. Allah terima nggak? Allah nggak terima. Itu sebabnya sholat kita dilempar lagi. Dan Allah innahu alimun bidatis sudur. Berapa banyak ayat yang menyebutkan ini. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tergores dalam dada. Oleh karena itu bagian penutup Bapak Saudara, karena Allah mari sibuk mengurusi kalbu, merawat kalbu. Jangan hanya sibuk ngurusin sunnah bid'ah zahir saja, tapi sunnah yang batin juga kita sibuk mengurusnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang kalbunya dirawat, yang Allah memandang kalbu ini penuh dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.